dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan untuk bersekutu dan berbagi hati dengan Tuhan penciptanya. Dan kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membuka hidup kita dan membuka hati kita kepada Tuhan, di sanalah kebutuhan kita akan Tuhan itu dipenuhi. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi mengerti siapa kita sesungguhnya, menjadi mengerti kepribadian Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah hubungan pribadi yang begitu erat, yang begitu dekat, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan berbicara kepada kita. Dia mengajari kita, mengasihi kita, dan berbagi hati dengan kita. Dalam renungan kita kali ini, mari belajar mendengar Tuhan berbicara. Izinkan firman Tuhan dan Tuhan Roh Kudus mengajari, menasehati, menegur, dan menguatkan kita. Dalam acara Saat Teduh Bersama Tuhan ini, saya mengajak saudara mengingini Tuhan, bertemu dengan Tuhan, untuk menjamah hatinya, merasakan hadiratnya, mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau
Kalau hidup kita itu digambarkan seperti suatu perjalanan panjang, maka kita membutuhkan akan teman, akan rekan seperjalanan yang menyenangkan. Akan menjadi teman yang asik ketika ngobrol, ketika berbagi hati, ketika berbagi beban. Itu adalah seperti memiliki seorang sahabat yang bisa saling memahami, saling mengerti, saling bisa berbagi hati sepanjang perjalanan. Kalau seseorang sudah menikah, maka sebaiknya istri atau suaminya adalah juga teman bicara yang asik sepanjang menjalani kehidupannya. Berbicara dengan mengasihkan, menceritakan apa yang di dalam hati, berbagi akan pengalaman, berbagi akan harapan dan impian, juga bisa saling mengisi sepanjang perjalanan. Kehidupan keduanya bisa menjadi lengkap karena satu sama lain bisa saling memahami. Tetapi apabila dalam perjalanan kehidupan kita tidak memiliki satu teman, satu sahabat, atau satu pasangan yang bisa memahami, maka kita akan menjalani semuanya sendirian, memikirkan bebannya sendirian, tidak bisa berbagi beban, berbagi rasa, tidak bisa saling menguatkan karena semuanya ditangani sendirian. Kalau rekan perjalanan hidup kita, teman yang tidak menyenangkan tetapi kita harus berjalan bersamanya, maka di dalam perjalanan ada begitu banyak hal yang tidak menyenangkan. Mau berbagi hati tidak bisa karena bahasanya berbeda. Sering terjadi salah pengertian, kemudian saling membenarkan diri sendiri, saling egois. Maka perjalanan jadi semakin berat karena rekan perjalanannya tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Karena dalam perjalanan panjang dibutuhkan akan rekan perjalanan yang bisa saling membantu, saling menguatkan, saling menolong, dan saling memahami apapun yang terjadi. Dan alangkah berbedanya kalau dalam perjalanan kita mendapatkan rekan perjalanan yang bisa memahami, mengerti, bahkan memiliki karakter yang kuat, kekuasaan yang lebih sebagai jaminan perjalanan. Terlebih lagi kalau rekan perjalanan hidup kita adalah satu pribadi yang sangat berkuasa, yang sangat kuat, yang bisa memberikan rasa aman, yang memiliki segala-galanya ketika kita membutuhkannya. Rekan perjalanan yang begitu memahami akan apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan, bahkan bisa menyempurnakan kekurangan. Dan kalau kita mencari semuanya itu dalam hidup sesosok manusia, maka kita akan bertemu dengan begitu banyak kekurangan dan keterbatasan, juga kelemahan. Ada saatnya bisa begitu memahami, tetapi pada beberapa titik, bahkan titik yang sangat genting, orang yang paling dekat ini justru lebih menyakitkan daripada yang lain. Tetapi kalau pribadi yang mendampingi kita itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang adalah Gembala Agung kita, Tuhan sebagai Bapa kita yang mencintai kita dan mau berkorban apapun untuk kehidupan kita, maka perjalanan kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang menarik dan indah. Karena apapun yang dihadapi bisa dibuat oleh Tuhan, rekan perjalanan kita yang setia itu, yang maha kuasa itu, menjadi sesuatu yang berarti dan menjadi sesuatu yang indah. Ekspresi dari lagu ini mengatakan, "Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan." Tuhanlah yang menjadi rekan seperjalanan hidupnya. Tuhanlah yang paling mengerti hatinya.
sehingga hatinya penuh dengan kerinduan untuk terus berjalan dengan pribadi yang sangat berkuasa, sangat penuh kasih, sangat siap untuk menolong kapanpun. Bahkan ketika berbagi impian, maka rekan perjalanan yang maha kuasa Tuhan itu bisa mengerti akan mimpinya dan membuatnya tambah bergairah. Dan syairnya mengatakan, dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semuanya. Satu pribadi yang sungguh sangat bisa diandalkan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan biasa, dalam keadaan genting, dalam keadaan yang membutuhkan pertimbangan, dalam keadaan yang membutuhkan keputusan penting. Dia Tuhan menjadi rekan seperjalanan yang sungguh bisa diandalkan. Dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan Yesus yang akan menjadi anugerah terindah dalam hidup satu pribadi yang mengalami keselamatan, yang diterima, yang dikasihi, yang didampingi seumur hidupnya. Dalam perjalanan demi perjalanan yang dihadapi, maka ketika dia berjalan bersama Tuhan, di setiap kesulitan Tuhan segera menolong. Tuhan menjawab akan setiap seruan doanya. Tuhan memberikan anugerah demi anugerah, kemudahan dalam menghadapi segala sesuatu, pertolongan pada waktu dibutuhkan, pendampingan di saat sendirian, bahkan jaminan keselamatan sepanjang perjalanan dan sepanjang masa depan. Untuk belajar pengalaman berjalan bersama Tuhan, maka kita bisa belajar dari kehidupan satu bangsa pilihan, bangsa Israel. Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perjalanan 40 tahun orang Israel melewati padang gurun adalah perjalanan yang sulit, bukan saja sulit menghadapi akan medan perjalanan yang panas, berpasir, berbatu, dan menghadapi akan begitu banyak kesulitan dari pihak bangsa-bangsa yang harus dilewati sepanjang perjalanan itu. Tetapi Tuhan mengasihi bangsa Israel. Rencana Tuhan di awal bukanlah bangsa Israel berjalan berputar-putar selama 40 tahun di padang pasir. Bukan. Rencana Tuhan buat bangsa Israel setelah keluar dari Mesir adalah memang harus melewati padang gurun, tetapi tidak selama 40 tahun.
Keinginan Tuhan adalah untuk melatih bangsa Israel yang barusan keluar dari perbudakan di Mesir untuk dilatih berperang sepanjang perjalanan, karena ketika mau memasuki tanah Kanaan maka mereka harus sudah terlatih untuk berperang. Tuhan melatih bangsa ini untuk menghadapi kehidupan, untuk memenangkan peperangan. Keluaran 13 mulai ayat yang ke-17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 dan 18 ini kita tahu bahwa Tuhan memang membawa orang Israel melalui padang gurun, tetapi tidak sampai 40 tahun. Padang gurun adalah tempat untuk melatih orang-orang Israel menghadapi kesulitan, melatih berperang, dan mendapatkan kemenangan atas perjalanan mereka. Perjalanan 40 tahun di padang gurun bukanlah rencana Tuhan. Perjalanan 40 tahun di padang gurun adalah bagian dari akibat ketidaktaatan orang Israel kepada Tuhan. Bilangan pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika Aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya Aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan Aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Dari Bilangan pasal yang ke-14 ini kita tahu bahwa lamanya 40 tahun adalah bagian dari akibat karena ketidaksetiaan dan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi mari lihat bagaimana kasih setia Tuhan melebihi hukuman yang Dia berikan kepada umatnya. Ketika bangsa Israel harus melewati padang gurun 40 tahun, Dia Tuhan tetap menyertai. Dia tetap tunjukkan penyertaannya dengan tiang awan dan tiang api. Dia tetap berikan penyediaan apa yang dibutuhkan orang Israel, dengan mana bahkan daging yang mereka minta.
Bahkan Tuhan membuat perjalanan 40 tahun di padang gurun menjadi kesempatan untuk membawa hati orang Israel berbalik kepada Tuhan. Saya baca kembali Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sungguh sesuatu yang sangat indah. Bahkan di dalam hukuman atas ketidaksetiaan dan ketidaktaatan, Tuhan tetap mengajar umatnya untuk berpaut kepadanya. Tuhan membiarkan mereka melewati padang gurun untuk melihat apakah hati bangsa yang dicintainya ini berpegang pada perintahnya atau tidak. Bahkan ada sesuatu yang ilahi yang disebutkan ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan mengajar kepada orang Israel bahwa mereka bukan hanya manusia badani yang membutuhkan roti untuk hidup, tetapi mereka adalah manusia batiniah, manusia rohani yang hidup dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup dari kebenaran firman Tuhan? Ketika mereka percaya, mentaati, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kehidupan, mereka mendapatkan semangat, mereka mendapatkan kebebasan, mereka mendapatkan pemulihan, mereka mendapatkan kekuatan. Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, akan mendapatkan upah ketika dia percaya dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika dia melaksanakan firman Tuhan, maka dia mendapatkan apa yang dibutuhkannya, bahkan semangat, kekuatan, pengharapan, tekad yang besar untuk melanjutkan perjalanan bersama Tuhan yang menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Kalau perjalanan hidup kita didampingi oleh satu pribadi yang maha kuasa, yang tidak terbatas, yang bisa diajak berbicara, yang bisa mengerti akan apapun yang kita alami, yang menyediakan apa yang kita butuhkan, yang memahami pergumulan demi pergumulan, bahkan kemudian memberikan ketenangan, keteduhan, dan kekuatan, maka sungguh langkah hidup kita akan mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Dijauhkannya kita dari yang jahat, dilindunginya kita dengan kasih setianya. Tuhan Yesus, Engkau adalah anugerah terindah di dalam hidupku. Engkau sungguh berarti di setiap langkahku.
Anugerah-Mu itu selalu mempesonaku. Dan Tuhan Yesus, Engkau adalah yang terbaik. Tuhan Yesus, Engkau adalah yang termanis di dalam hidupku. Mari lanjutkan akan perjalanan hidup kita bersama Tuhan, yang kasih setianya tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Mari setia melakukan kebenarannya. Mari hidupi kebenarannya. Mari masuk dalam rencananya yang indah di dalam hidup setiap kita. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah
Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari tetapkan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan semakin nyata berbicara, menuntun, memperlengkapi, dan mempercayai kita. Mari tetapkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat CK Injil Keselamatan. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.